anak-anak lihat dulu di sekitarnya ada sampah atau tidak. Kalau ada diambil nanti dibuang ya. Biar tadi nyaman dalam belajar. Sudah? Enggak, Bu. Nah, hari ini siapa yang ditaharin? Jadi semua, jadi semua ya. Tadi kan semua misalkan belum? Sudah. Semua sudah. Berarti bisa menerima materi dari ibu dengan baik ya. Nah, selanjutnya ibu minta adik semua berdiri kalau kita mengucapkan Pancasila ya. Sikap siap ya. Sudah? Pancasila 1, 2, 3. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, jangan dulu karena kita akan mencoba dulu ya sebelum pembelajaran. Ya, kami pimpin ya, salam Mbak Adik. Nah, ibu sama dengan hari kita minggu lalu. Tentang apa itu? Tumbuhan. Ya, ini semua masih ingat ya tentang tumbuhan. Sekarang kita masuk materi baru yang dimana tentang siklus air. Yang dimana tujuan dari materi ini untuk membantu siswa memahami dan mengetahui tentang siklus air. Jadi, ibu menyiapkan media, sebuah media tentang siklus air tersebut. Nah, sebelumnya ibu bertanya kepada adik-adik semua. Siapa di sini yang pernah pergi ke Danau Toba? Saya, Bu. Nah, jadi ibu di sini bertanya kepada Yoni, Inja, dan Olive, apa yang kalian amati ketika kalian berada di Danau Toba? Orang-orang di sekitarnya ngapain saja? Ada yang berenang tuh? Mancing. Mencuci, semua berenang. Nah, berarti air itu banyak sekali kan dampaknya, adik. Namun, pernah nggak terlintas di pikiran kalian kenapa sih air ini tidak pernah habis, padahal selalu yang dipakai oleh orang-orang? Pernah berpikir seperti itu? Sudah dapat jawabannya? Belum ya? Nah, jadi mengapa air itu tidak pernah habis walaupun banyak sudah yang memakai air, baik dari manusia, hewan, atau tumbuhan. Jadi air itu tidak pernah habis karena adanya siklus air. Jadi siklus air ini merupakan proses perputaran air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Jadi dia itu terus berputar sehingga air itu tidak pernah habis. Nah, siklus air ini terbagi menjadi 3 tadi. Yang pertama yaitu proses transpirasi atau evaporasi, yang kedua proses kondensasi, dan yang ketiga proses presipitasi. Nah, ada 3 proses tadi kan siklus air. Jadi kita masuki proses yang pertama. Jadi ibu menyiapkan media di sini. Semuanya nampak kan? Nah, jadi ini kita anggap air sungai. Air sungai ini mengalami proses penguapan. Dan proses penguapan ini tidak hanya terjadi di sungai, laut, atau danau saja, tetapi bisa terjadi dari tumbuhan. Jadi masih ketahui tumbuhan itu dengan air juga. Air di sekitar tanah juga mengalami penguapan. Ini, nah, proses penguapan itu disebut dengan transpirasi. Jadi evaporasi dan transpirasi ini disebabkan oleh adanya panas matahari. Nantinya akan membentuk awan. Nah, proses yang kedua yaitu yang dimana tadi kan hasil dari transpirasi dan evaporasi itu kan berupa uap air. Nah, uap air ini akan naik ke atmosfer yang tinggi dan dingin, dan nantinya akan mengalami proses pengembunan. Nah, proses ini disebut dengan kondensasi. Teman, proses yang ketiga yaitu dari kondensasi dia akan memunculkan butiran-butiran air, di mana biasanya kita sebut dengan hujan. Nah, tidak hanya berbentuk air saja, bisa juga berbentuk salju. Yang dimana proses ini tersebut dengan proses presipitasi. Nah, dari presipitasi ini, dari air hujan itu kan nantinya kembali ke bumi, akan nanti akan diserap lagi oleh tumbuhan, diserap lagi oleh tanah, dan masuk lagi ke laut, banyak atau sungai. Nah, itu disebut dengan proses infiltrasi. Nah, itu tadi siklus air yang dari proses penguapan, pengembunan, proses jatuhnya air hujan, dan proses penyerapan kembali air tersebut.
di permukaan bumi ini tidak habis karena adanya proses atau karena adanya siklus air. Jadi, oleh udah terjawabkan pertanyaan kamu yang dimana kamu ingin tahu kenapa sih air di permukaan bumi ini tidak pernah habis. Sudah, Bu. Nah, biar lebih paham, ibu memiliki lagu yang dimana dipakai nadanya itu nada yang becak. Ya, itu lagunya. Ayo kita belajar terus air. Ayo kita sama-sama, tahu kan? Tahu, Bu. 1, 2, 3. Ayo kita belajar siklus air adalah proses penularan air dengan terus-menerus dari bumi ke atmosfer, kemudian kembali ke bumi, laut sungai menguap, itu evaporasi, lalu membentuk awan, itulah kondensasi, air jatuh ke bumi, itu resipitasi, air meresap, itulah infiltrasi, itulah siklus air di bumi. Tepuk tangan semua. Jadi udah paham belum tentang siklus air ini? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, agar adik-adik lebih paham, ibu memiliki soal di mana adik-adik akan menebak itu proses apa yang terjadi ya. Nah, di sini ibu akan menutup ini adik-adik tidak melihat. Untuk yang pertama, proses penguapan air yang disebabkan oleh panas matahari ini disebut dengan apa? Saya yang bisa. Oh, ini masih sudah tulis disebut dengan apa ini? Dengan Oke, kita simpan dulu jawabannya ya. Kita lihat benar atau salahnya. Yang kedua, nah untuk proses yang kedua, hasil dari evaporasi ini akan membentuk awan yang disebut dengan apa? Siapa yang tahu? Bu, ya, Pak Menteri. Oke, kita simpan dulu jawabannya ya. Nah, selanjutnya dari proses yang kedua ini, dari awal membentuk awan ini akan turun butiran-butiran air yang disebut dengan hujan. Nah, proses ini disebut dengan apa? Yang tahu? Saya please, Bu. Saya Bu. Ya, Oli. Oke, simak jawabannya ya. Nah, setelah turun air hujan ini, nantinya akan diserap oleh tumbuhan dan bisa juga kembali lagi ke sungai. Nah, proses ini dinamakan dengan apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Bibi. Nah, untuk melihat apakah adik-adik sudah paham tentang siklus air ini, kita akan lihat jawaban. Apakah jawaban adik-adik benar dengan jawaban yang disiapkan. Itu yang pertama tadi jawaban apa? Evaporasi. Kita lihat jawabannya. Iya, benar. Evaporasi. Ya. Untuk yang kedua, tadi dijawab oleh Angelina, yaitu kondensasi. Kita lihat apakah proses kedua benar kondensasi? Oke, benar. Benar sekali. Nah, untuk siklus yang ketiga, di sini dijawab presipitasi. Kita lihat jawabannya apakah benar? Ya, benar. Nah, proses yang terakhir, tadi jawabannya apa? Transpirasi. Kita lihat apakah benar? Ya, benar. Nah, berarti adik sudah paham tentang siklus air tersebut. Sudah, Bu. Nah, ada pun kesimpulan dari materi tentang siklus air ini itu yang dimana siklus air merupakan proses terjadinya pemutaran air yang dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Jadi itu terjadi secara berulang-ulang. Nah, yang dimana tadi siklus air memiliki berapa proses? 3. Iya, yang pertama apa? Evaporasi dan transpirasi. Yang kedua, kondensasi. dan yang ketiga, Presipitasi. nah, ibu ada tugas nih, bunda dan adik. Tolong dicatat ya, jangan di rumah. Besok dikumpulkan. Bu. Sudah siap kan tulisnya semua? Sudah, Bu. Soal yang pertama, air di bumi tidak pernah habis walaupun digunakan terus menerus. Hal ini dikarenakan air mengalami titik-titik. Yang kedua, air hujan dapat menjadi air tanah karena proses. Yang ketiga, air di permukaan bumi mengalami penguapan karena mendapatkan. Sudah, Bu. sudah ya? Ikuti apa? Dan besok digunakan sama ibu. Oke? Nah, sekian materi kita tentang siklus air. Kita tutup dengan doa yang dibawakan oleh Angelina. Kita bawa. Oke.
Oke, oleh silakan. Bersiap. Beri salam. Selamat siang, Bu. Ya, selamat kembali. Desa yang mana? Ya, Bu. I know